Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa Cybermu. Ada di sini ada Kang Sahid, ada Mas Agung, ada Pak Hakiki juga yang sudah berkomitmen gitu, udah ngambil mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita bisa berjumpa malam hari ini dalam membahas kuliah tentang organisasi dan arsitektur komputer. Jadi eh malam hari ini tuh saya memaparkan tentang pengantar dulu ya. Jadi pengantar apa sih itu organisasi dan arsitektur komputer. Oke, nah sebelum kita mulai saya sedikit memperkenalkan diri ya. Di sini perkenalkan nama saya Rido Sirakusuma. Eh, Boleh dipanggil Pak Rido, Pak Surya, Pak Kusuma, it's okay. Tapi kebanyakan mahasiswa manggil saya Pak dosen seperti itu. Jadi monggo silahkan gitu. Nah, di sini saya juga mengampu adanya mata kuliah kriptografi ya. Oke, ini kita ganti dulu. Soalnya nih organisasi dan arsitektur komputer ya. Nah, jadi teman-teman bisa atau rekan-rekan di sini bisa mengecek apa sih background penelitian saya sebagai dosen itu di Google Scholar. Cari aja nama saya Rido Sirakusuma, nanti udah kelihatan Google Scholar-nya tentang apa. Nah, jadi kenapa sih Pak kami harus tahu gitu Google Scholar Anda seperti itu. Karena supaya nanti ketika Anda udah di semester akhir, kira-kira Anda memiliki topik penelitian yang sesuai dengan background penelitian saya, kalian bisa mengajukan ke cybermu bahwa saya sebagai dosen pembimbing Anda di Pembimbing. skripsi seperti itu. Nah, Nah, terus juga saya juga aktif juga nanti bikin konten-konten di TikTok ya. Ya tentang pelajaran khususnya di cyber security boleh dicek-cek juga gitu. Atau nanti misalnya ada case ya, misalnya ada case di mana kita harus online atau kita harus berdiskusi gitu atau ada materi tambahan yang akan saya berikan, mungkin saya bisa nanti live di TikTok atau live di YouTube seperti itu. Kalau di YouTube ini sebagai repository dari eh, kelas virtual saya di semester ini ya dan semester semester selanjutnya juga nantinya. Jadi saya di sini nge-record juga untuk nanti teman-teman yang mungkin wah saya mau belajar lagi nih sama Pak Rido, saya kayak kemarin ya agak lupa. Jadi bisa lihat kembali video dari pengantar mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer seperti itu. Ya kalau di YouTube silahkan di subscribe, monggo silahkan di like ya monggo gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada di outline kita. Ini ya kita akan membahas 5 bagian ya sebagai pengantar dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, apa itu organisasi dan arsitektur komputer? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan organisasi komputer? Apa yang dimaksud dengan arsitektur komputer? Lalu apa sih manfaat dari kita belajar MK ini? Dan terakhir adalah bagaimana organisasi dan arsitektur komputer itu berbeda seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sebelum kita lanjut ya nih ya. Nah, ini saya tanya ke semuanya. Sekarang saya tanya, saya duluan ya nih. Coba Mas Agung nih. Mas Agung kan sebagai UI UX nih. Mas Hmm. Agung, halo. Iya loh. Jadi ketika Anda mendengar kata-kata organisasi dan arsitektur komputer itu apa sih yang terbesit di benak Anda gitu? Ini tentang belajar tentang apa Pengembangan nih? pengembangan hardware untuk ke Mas, depan. oke, pengembangan Hardware hardware. Oke. komputer. Oh, komputer ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Mas Agung? Apalagi ya? Ah, Apa? apa lagi ya? Pembangunan embedded system. Wah, pembangunan embedded system boleh. Ada lagi Pak, mungkin. Satu lagi apa ya? Ah, Sistem terintegrasi. wah, sistem terintegrasi boleh boleh.
Ya, Udah tiga udah tiga doang. cukup. Oke. Yuk, next. Yuk. Ini Kang Sahid. Kang Sahid nih. Apa Kang Sahid kira-kira ketika mendengar organisasi dan Organisasi arsitektur dan komputer? arsitektur komputer, Pak ya. Iya, apa itu? Kira-kira Ya. waktu terbesit itu apa di Ya, benak Anda? bagaimana sebuah sistem komputer dibangun barangkali. Sistem komputer dibangun. Kemudian Pak, apa lagi? Yakin cuma sistem komputer aja yang dibangun? Ada lagi nggak? Mungkin skala yang lebih luas lagi nih. Ada? Ada, Pak. Jadi saya lagi ini kamera saya dari tadi ini terus ya. Tampilan ke sana tuh kalau di Oke. sini jadi kayak gini, Pak. Nggak apa-apa. Mic-nya aja nggak apa-apa. Mic aja nggak apa. Baik, Gitu. Pak. Yuk. Ya, mungkin sambil menunggu coba Pak Hakiki nih. Halo Pak Hakiki. Ya, Pak. Nah, Pak, apa nih Pak kira-kira yang terbesit di pikiran tentang mata kuliah? Kalau arsitek Pak ya, kalau kata arsitek itu desain Pak, soal desain. Desain. Membangun komputer. Desain membangun komputer. Oke. Apalagi nih Pak? Itu sih garis besarnya. Oke. Boleh. Dah, ini aja ya. Pak Kang Said mau nambahin lagi nggak nih? Atau udah cukup? Sementara cukup aja dulu, Pak. Oke. Saya juga mau melihat sisi pandang yang lain sampai sisi pandang saya juga terbuka. boleh. Jadi kita review dulu ya dari jawabannya Mas Agung nih. Jadi secara garis besarnya nanti kita dalam mata kuliah ini kita ada membahas tentang embedded system nih pasti. Ya, embedded system ini ada. Kemudian sistem terintegrasi ini juga ada. Tapi lebih ke integrasi ini lebih ke bagaimana hardware di komputer itu saling bekerja sama seperti itu. Nah, kemudian kalau sistem pembangunan komputer ini ada nanti apa aja sih sebenarnya yang membangun suatu komputer itu. Nah, kalau dari Pak Akiki ini benar juga. Jadi ini punya jawaban yang beda. Ini bagus juga gitu. Karena ini yang lain ya nggak jawab tentang desain ya, tapi lebih sebenarnya itu kita bahas dulu tentang desain juga gitu. Karena ngomongnya arsitek tadi benar. Tapi ada lagi yang tambahan itu adalah tentang jaringan komputer ini. Jadi jaringan komputer itu awalnya dari mana sih kalau kita tahu? Ternyata jaringan komputer itu sudah terbentuk dari bagaimana komputer itu bisa saling terhubung seperti itu. Maksudnya terhubung bukan antar komputer tapi dari prosesornya. Bagaimana prosesor itu bisa terhubung ke perangkat-perangkat atau peripheral atau hardware yang berada di komputer seperti itu. Ternyata jaringan komputer itu dimulai dari itu dulu. Baru akhirnya pengembangan lebih lanjut terbangunlah jaringan yang sebenarnya jaringan gitu. Jaringan antar komputer sebenarnya. Jadi awalnya emang jaringan komputer itu ya dibangun itu ya jaringan antar hardware dulu dalam komputer baru akhirnya keluar seperti itu. Nah, oke, kita next ya. Jadi apa sih itu organisasi dan arsitektur komputer? Nah, ini sebagai pengantarnya. Jadi organisasi dan arsitektur komputer adalah cara bagaimana komponen-komponen dalam sistem komputer saling berinteraksi satu sama lain, membentuk sebuah sistem yang berfungsi. Ini termasuk bagaimana komponen-komponen tersebut dikontrol, diatur, dan disimpan. Seperti itu. Nah, kemudian organisasi dan arsitektur komputer juga mencakup bagaimana data dikirimkan dan diterima dari satu bagian komputer ke bagian lainnya, serta bagaimana data ditampilkan dan diolah. Ini berarti bahwa organisasi dan arsitektur komputer menentukan bagaimana komputer itu berfungsi. Nah, jadi ini sudah teman-teman di sini udah rekan-rekan di sini udah pada paham ya. Jadi kemana sih sebenarnya mata kuliah ini mengarah seperti itu. Nah, sebagai garis besarnya, organisasi dan arsitektur komputer ini adalah mata kuliah yang sifatnya sekedar teman-teman tahu gitu.
sekedar tahu. Jadi kalian punya insight gitu. Jadi itulah yang akan membedakan rekan-rekan dengan orang lain yang tidak kuliah di jurusan informatika seperti itu. Kalau orang di luar informatika mungkin ya cuma belajar di YouTube dia paham gitu. Oh, komputer tuh terdiri dari apa aja sih gitu. Oh, ada motherboard, ada prosesor, ada RAM, ada hard disk gitu kan. Dan segala macamnya. Tapi yang membedakan dengan teman-teman setelah MK mempelajari mata kuliah ini, ya teman-teman tahu gitu. Oh, ternyata bagaimana ini tadi sistem komputer itu saling berinteraksi satu sama lain. Jadi antar hardware itu sudah saling berkomunikasi seperti itu. Nah, terus bagaimana membentuk sebuah sistem yang berfungsi gitu. Nah, kemudian bagaimana komponen-komponen di dalam komputer itu bisa dikontrol, diatur, dan disimpan seperti itu. Jadi kalian lebih paham gitu. Oh, ternyata seperti itu ya gitu. Oke, ini dari Pak Akiki, sambil antar keluarga ke pelabuhan mau ke Jawa. Oh, nji Pak Akiki, monggo. Oke, nah kita next ya. Kita selanjutnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan organisasi komputer gitu? Kalau kita berbicara tentang organisasi itu, kira-kira adalah sekumpulan orang yang membentuk satu perkumpulan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi komputer juga demikian gitu. Yang mana komputer itu terdiri dari komponen-komponen gitu. Yang mana dalam sistem komputer diposisikan dan disusun bersama-sama. Nah, jadi ini sebenarnya kata lainnya ya komponen ini memiliki tujuan yang sama seperti itu. Ini termasuk bagaimana komponen-komponen itu dihubungkan, diatur, dioperasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, organisasi komputer ini juga mencakup bagaimana instruksi yang diberikan kepada komputer. Nah, jadi komputer itu ternyata bagaimana proses komputer itu bisa dia mengelola gitu, mengelola inputan kita. Misalnya kita punya keyboard gitu kan, punya mouse, punya mic seperti itu. Nah, komputer itu dia melakukan perhitungan, dia melakukan semacam instruksi. Kemudian ketika kita memberikan inputan suara kepada mic ini, kemudian mic ini akan segera mengirimkan data suara saya itu ke dalam komputer. Kemudian komputer akan mengolahnya, prosesor akan mengolahnya, RAM akan mengolahnya seperti itu. Sehingga teman-teman yang berada di tempat Anda masing-masing, ada yang di Semarang seperti Mas Agung, itu dia bisa mendengarkan suara saya. Nah, itu adalah salah satu implementasi atau kemajuan dari organisasi dan arsitektur komputer seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar juga bagaimana instruksi-instruksi itu diolah gitu. Tapi kembali saya menekankan bahwa mata kuliah ini tuh bukanlah sesuatu yang teman-teman berpikir gini mungkin. Wah Pak, saya tuh belajar arsitektur komputer tuh saya kira kayak bangun komputer. Loh, bangun komputernya gampang Pak. Ya udah beli aja motherboard, beli aja prosesor, atau beli aja RAM gitu kan. Beli aja casingnya gitu kan, ada monitor, ada ini, udah jadi gitu. Jadi tidak, jadi yang dimaksud dengan organisasi dan arsitektur komputer itu bukan hanya kita merakit ya. Kalau itu jatuhnya merakit gitu, bukan kita mempelajarinya gitu. Jadi bagaimana kita mendesain komputer itu juga sedikit akan ribet lah gitu kan. Kita akan mengalami hal itu, ada tantangannya. Hanya saja gini, ketika kalian sudah mempelajari MK ini, ketika berada di lapangan gitu atau di pekerjaan, misalnya semacam web developer ya. Web developer itu dia apalagi khususnya yang bagian back end ya. Bagian gimana, Pak? Bagian coding berarti. Ya bagian coding. Coba kalau bagian coding itu pasti dia suka mumet itu, ada bug, ada error. Bener nggak sih? Iya. Nah, kadang itu gini, error di komputer itu bukan selamanya itu karena software. Bukan selamanya juga karena ada hacking. Bukan selamanya karena ada kerentanan
Dari sehingga diri sendiri ya Pak. iya ada diri sendiri. Kadang gini, dia Programmernya ya Pak. dari mana kesalahan programmernya? Jadi begini, dia tahu PC di komputer itu speknya sampai mana sih gitu loh, Pak. Iya Nah, iya. ternyata dia mengcoding, dalam codingannya dia menggunakan beberapa variabel atau tipe data, yang mana tipe data itu kalau digunakan memakan resource yang besar seperti itu. Nah, jadi karena dia makan resource yang besar, sehingga dia bisa out of spec gitu, out of spec dari RAM-nya mungkin gitu, atau sistem internal di komputernya. Jadi nggak sanggup dia Iya untuk iya. ngerender mungkin, atau dia nggak sanggup buat mengeksekusi itu gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang menyebabkan adanya bug, kok di komputer gua nggak bisa ya gitu. Komputer gua bisa kok jalan gitu. Program lu, komputer gua nggak bisa gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kadang sebagai developer itu tidak ini, maksudnya nggak, kurang aware ya. Saya bukan bilang nggak semuanya nggak aware, tapi sebagian ada yang nggak aware itu tentang organisasi dan arsitektur komputer. Taunya gini nih, gua gajian nih gitu ya, gua kan developer ya, gua berhak dong gua punya laptop yang bagus, gua beli MacBook gitu, gua mau beli laptop mahal gitu misalnya gitu kan. Tapi pas ditanya lu ngapain beli ini gitu ya, gua beli laptop mahal ya buat ini, buat ngoding gitu. Ya padahal buat ngoding nggak harus mahal seperti itu kan. Ya kan bisa juga pakai yang lain seperti itu. Komputer biasa udah cukup seperti itu. Nah, kenapa Anda membutuhkan komputer yang lebih speknya lebih tinggi? Itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal kalau Anda cuman programming website ya, ini mohon maaf. Nah, yang mana projectnya mungkin masih dalam artian belum sistem yang terintegrasi yang besar dan harus di maintenance 24/7 ya. Ya misalnya cuman kayak toko ini ya, misalnya kayak ya punya toko atau apotek seperti itu untuk jualan kayak gitu. Nah, itu kan dia punya basis data paling website ya cuman sekedarnya aja seperti itu. Yang penting ada report, ada ya kayak rumah sakit juga gitu kan. Tapi kan dia nggak membutuhkan yang kayak harus terintegrasi ke sini, ke sana, ke sini gitu. Ya Anda nggak usah beli laptop yang harganya puluhan juta seperti itu. Kecuali Pakai Anda HP aja bisa Pak. gimana, Pak? Kalau web developer pakai HP aja bisa Pak. Nah, iya. Nah, itu. Iya kan? Iya, benar gitu. Nah, makanya itu kadang tuh jangan mencari jangan mencari pembenaran gitu. Wah, gua programmer jadi harus laptop harus bagus dan segala macam. Nggak juga gitu ya. Siap. Jadi seperti itulah implementasi dari mata kuliah ini gitu. Jadi tidak serta-merta ketika program saya nggak jalan nih, berarti yang salah programmernya. Nah gitu, nggak juga gitu. Tapi kita lihat dulu, mungkin yang salah adalah penentuan variabel di programnya seperti itu, atau di komputer atau PC kantor yang udah harusnya diganti seperti itu, tapi nggak diganti-ganti kayak gitu kan? Kan ada yang kayak gitu. Pak Ada, mau nanya Pak, boleh siapa? kalau kita bikin website biar artikelnya itu muncul suara pakainya program apa Pak? Bahasa apa? Kalau Kita bikin website artikelnya bisa ngeluarin suara sendiri sesuai isi artikel itu pakainya bahasa pemrograman apa Pak yang paling bagus? kalau ini agak ini ya, ini di luar konteks mata kuliah kita ya Pak ya. Iya, saya mau nanya Pak. Ya, jadi Bagusnya pakai apa Pak? kalau Kira-kira? menurut saya itu terintegrasinya itu pakai Python sih Pak, mungkin ya. Tapi saya bukan ini Pak. Saya basicnya bukan ke web dev nih. Bukan. Tapi biasanya Iya. banyak pluginnya pakainya Python sih Pak itu. Dia menghubungkan ke Google Voice juga bisa, salah. AI-nya juga bisa itu. Pakai Iya, Python sih menurut saya Pak ya. Kenapa saya nggak coba di apa ketik di obrolan dong Pak, nama itunya apa? Wah, Alatnya. kalau saya apa Pak, mohon maaf dulu ya, di sini tuh saya lebih fokus ke mata kuliah ini Pak, jadi bukan ke bagian sana.
Kalau mau coba Iya, silakan nggak di apa-apa. browsing aja ya tentang Python. Menurut saya Python sih, karena Python bisa masuk ke semua tingkatan programming menurut saya seperti itu. Python tulisannya apa Pak? Bahasa Inggrisnya saya nggak tahu Pak. Oh gitu. Iya, Ini Pak. ditulis apa di Eh, kolom komen. oke. Nih tulisannya seperti ini Pak. Nanti jenengan silakan ini coba searching ya. Jadi kalau setahu saya pakai Angular Pak. itu ya? Iya, atau Oh ini iya, Pak. Kalau JavaScript itu ada juga Pak. Jadi JavaScript bisa. bisa juga, tapi dia harus nentuin ini pluginnya gitu. Pluginnya harus cocok dulu. Siap. Makasih ya Pak. Oke, nanti kalau saya pun ini ya Pak ya, kalau emang ada salah saya juga mohon maaf nih gitu. Kayak jadi kita saling belajar aja. Kalau saya ada Siap. kata-kata yang salah, mungkin Bapak lebih tahu, kasih tahu aja nggak apa-apa. Jadi kita di sini saling sharing ilmu ya. Bisa Siap Pak. di Makasih Pak. satu, jadi di satu sisi saya belajar dari Mas Agung, tapi suatu sisi nanti saya juga bisa apa ya, belajar dari Mas Agung belajar dari saya seperti itu. Jadi kita Siap. saling belajar aja gitu Pak ya. Iya, Oke itu. mantap. Oke selanjutnya kita bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan arsitektur komputer gitu ya. Jadi kalau ditanya arsitektur komputer seperti yang disampaikan oleh Pak Hakiki tadi gitu, ini desain gitu. Nah jadi eh arsitektur komputer itu lebih kayak mendesain atau mengatur gitu komponen-komponen itu membentuk sebuah sistem gitu. Nah sistemnya itu bagaimana udah dibangun misalnya disusun yang cantik gitu kan. Wah saya mau nyusun deh gitu misalnya kayak gini nih. Gimana ini kan didesain ini buat ini tuh kapasitor. Maaf ini itu resistor. Nah ini resistor ini komponen elektronik yang mereka disusun dan ini didesain gitu. Desainnya itu nah beda ya kalau desain mungkin kayak UI UX-nya Mas Agung itu bagaimana user itu melihatnya dengan eye catching gitu loh. Enak dilihat gitu kan. Enak dilihat, mudah dimengerti dan segala macam. Tapi kalau di bidang komputer ini bukan tentang cantiknya, bukan tentang bagaimana Anda menyusun Fungsional ya Pak. komponen Anda itu terlihat bagus ya, tapi bagaimana fungsinya dan ketercapaiannya seperti itu. Tercapai nggak tujuannya gitu, berfungsi nggak sih alat-alatnya. Kalau memang berfungsi, ya alhamdulillah seperti itu. Berarti sesuai gitu. Desain Anda sudah bagus. Nah, bagus dalam artian ada parameternya juga. Kalau desain komputer itu ya harus dia tingkat efisiensinya berapa, tingkat efektivitasnya berapa. Kira-kira dengan kamu mendesain ini, apakah PC-nya overhead nggak gitu? Gimana manajemen panasnya, terus perpindahan panas dan segala macam itu berpengaruh gitu. Bagaimana radiasi antar komponen seperti itu. Jadi tidak mudah seperti itu untuk membangun suatu sistem komputer yang benar-benar bisa dipakai seperti itu. Karena harus mengalami banyak pengujian gitu, banyak standar-standarnya. Nah, standar-standarnya itu nanti ada di dalam modul yang udah saya share di LMS seperti itu. Nah, gitu. Jadi Pak, prosesor hari ini yang kita lihat, Pak, prosesor kan bentuknya kayak gini nih. Ya. Kalau buka di PC kayak gini semua ya. Prosesor ya? Atau ada yang lain? Ya, kalau di PC kayak gini kan? Iya. Nah, sebelum bisa jadi seperti ini, ya, seperti yang di background ini, awalnya komputer itu atau prosesor komputer itu bentuknya kayak gini dulu nih. Nih. Kayak chip-chip gini. Nah, gini nih. Pak, di dalamnya apa nih? Ada yang tahu nggak nih kira-kira di dalamnya apa nih? Isinya apa? Yuk coba kita tanya dulu. Yuk. Kapasitor Pak, bukan? Mas Saidin bilangnya kapasitor. Oke. Ini Mas Kang Said. Yuk, siapa lagi? Resistor juga mungkin barangkali. Resistor, boleh. Dioda Pak. Siapa tuh? Mas Agung ya?
Iya, Mas dioda. Agung, dioda, oke. Dioda, Apalagi? transistor, kapasitor. Dioda. Seri Iya. kuliah. Iya, nggak apa-apa Pak. Ngarang sedikit nggak apa-apa Pak. Dioda apalagi? Kapasitor sama resistor. Kapasitor sama ya. Nah, resistor. Pak Hakiki. Halo. Pak Hakiki. Aduh, hilang Pak Hakiki nih. Oke deh. Nih ya. Jadi kalian ngomongnya ini ya, resistor, kapasitor, dioda, kapasitor, resistor. Jawabannya ini sangat spesifik sekali jawabannya ya. Tapi ada lagi sebenarnya di atasnya sebelum ada komponen-komponen ini. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya gerbang logika. Logic Iya. gate. Nah, jadi logic gate sudah di dalamnya ini isinya banyak logic gate ini, banyak gerbang logika. Ada yang tahu gerbang logika itu apa aja ya? Kan dari Or, Oh, Mas Agung, OR apalagi? in, Apa? in, In, input kayaknya kalau nggak salah. input. Oke, nggak apa-apa. Apalagi? Output. Output pasti. Apalagi? Udah. Udah. Yo dari Kang Sahid, apa Kang Sahid? Kira-kira gerbang logika itu apa aja? Coba. Iya, or itu Pak. OR itu. Terus ada lagi nggak? XOR itu ya, SOR apa? XOR apalagi? Kurang tahu saya Pak. Nggak tahu. Nah, jadi saya meluruskan ya. Jadi yang ini benar. Kalau ditanya gerbang logika ini benar. Ini benar. Nah, input sama output ini menjadi parameternya seperti itu. Jadi ada apa? Parameter, bukan parameter ya, sebagai kayak ke bagiannya ya, bagian masukan sama keluaran dari gerbang logika seperti itu. Berarti Pak, berarti kalau ibarat arsitek rumah itu bikin pintu rumah di mana, ke kamar kemana gitu ya Pak? Iya, jadi gini, lebihnya gini, kalau kita ngomongin gerbang logika ya, gerbang logika Iya. itu ini saya tambahin lagi ya, ini ada not sebenarnya, terus ada and. Oh iya. Udah mulai ingat ya? Iya. Iya ingat Pak, itu Iya, SMA iya. saya kelas 1 Pak. Ada. Listrikan kan? Nanti ada yang lain lagi, saya agak lupa nih, tapi di modul ada. Nah, jadi kan nih ada inilah. Jadi kalau ditanya Pak, gerbang N itu isinya apa sih ya? Kalau ditanya isinya ya benar yang Anda bilang ini, resistor, kapasitor, dioda ini. Benar. Ini emang ini isinya gitu. Tapi itu dibentuk kecil. Dia menggunakan namanya teknologi semikonduktor. Nah, teknologi semikonduktor itu memperkecil itunya barang-barang elektronik tadi kayak dioda, kapasitor, resistor. Makanya bisa terbentuk gini, yang ini tadi nih. Kalau kita lihat nih, ini resistor ini gitu, kayak gini. Nah bayangin kapasitor ini, resistor ini ukurannya segini nih. Bagaimana resistor yang berada di dalam ini gini, gitu. Kan lebih kecil lagi kan. Iya. Nah itulah namanya teknologi semikonduktor. Kalau Indonesia ada nggak Pak begini itu? Indonesia belum ada. Kenapa belum ada? Karena biaya investasinya besar dan outputnya belum tentu bisa mengcover biaya beli mesinnya seperti itu. Nah sehingga banyak arsitektur yang bagiannya embedded system yang seperti ditanyakan oleh Mas Agung di awal perkuliahan kita tadi, itu banyak mereka yang akhirnya membuat desainnya di Indonesia tapi buat mencetaknya ada di Cina seperti itu. Jadi belinya di Cina seperti itu. Mohon maaf saya potong Pak. Nggih, boleh. Ini terkait dengan prosesor nih, saya punya analisa, barangkali juga analisa liar Pak. Ya boleh, nggak apa-apa Pak. Kalau kita ngomongin prosesor atau CPU Central Processing Unit itu kan biasanya kita sebagai orang awam ngelihatnya satu bentukan komputer yang itulah yang bentuknya PC Pak ya, personal komputer. Padahal kan sebenarnya
Processor itu ini yang sedang kita bahas saat ini. G. Kalau demikian Pak, berarti setiap perangkat komputer itu mempunyai prosesor, tidak hanya motherboard saja yang punya prosesor, seperti misalnya keyboard juga punya prosesor, mouse punya prosesor, bahkan sampai monitor pun punya prosesor, karena antar prosesor itu nanti saling berkomunikasi, misalkan dari prosesor keyboard mengirim ke prosesor utama sebagai sentral yang ada di motherboard, berkomunikasi, misalkan mengirimkan sebuah kombinasi huruf atau angka, barangkali seperti itu Pak, mohon koreksinya. Bener Pak Sahid. Atau Mas Agung mau nambahin dulu nih sebelum saya yang jawab? Mas Agung, Iya, mau nambahin nggak? saya masih awam Pak kalau masalah hardware Pak. Oh gitu. Ya Iya, udah. makanya. Jadi benar yang dibilang Kang Said itu benar Kang Said. Jadi sekarang itu Kang Said ya, Anda kalau lihat di motor-motor yang baru sekarang ya, motor ya mohon maaf ya, kayak motor listrik ya, terus Iya. ada motor yang kayak modelnya ya keluaran-keluaran terbaru sekarang ya, yang gede-gede itu, yang Yang metik bisa itulah buka saya sendiri bilangnya. ya Pak? Hah? Yang bisa buka sendiri kan ada. Ah, ya Yang itu bisa starter sendiri kan Pak. iya. Motor yang pakai basic mesin motor saja kan dia punya sudah digital, jadi dia bisa nyala sendiri, mati sendiri, klaksonnya nyala sendiri. Bener, itu udah punya prosesor masing-masing. Hanya saja prosesornya tidak sama dengan prosesor di komputer. Kalau di komputer kita tahu, oh ini pakainya AMD, oh ini pakainya Intel, oh ini pakainya Core i7 gitu, oh ini pakainya Ryzen berapa gitu. Nah, jadi semuanya, ya monggo. Pak, dulu saya waktu SMA kelas 1 ya Pak, saya itu Yeah. punya planning gini Pak, pengen bikin pintu rumah, iya Pak, pintu gerbang rumah, tapi bisa jalan sendiri kalau ada sensor ininya, kalau ada sensor apa namanya itu Sensor jarak lah. Iya, sensor jarak itu termasuknya pakainya itu juga Pak, pakainya prosesor juga Pak. Benar. Nah, jadi gini. Nah, disinilah nanti ada pembedanya di mata kuliah ini. Nanti itu kalau nggak salah saya di pembahasannya setelah UTS, saya ingat saya ya. Jadi Siap. itu pembahasan tentang embedded system. Nah, nanti di embedded system kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Mas Agung ya, tentang tadi membuka gerbang otomatis lah gitu ya. Saya pakainya sensor. Jadi itu pakainya sensor jarak. Nah, sensor jarak itu ada banyak Pak, tipikalnya gitu. Tipenya ada banyak. Nah, salah satu yang dulu saya gunakan saat saya kuliah S1, bikin project itu pakainya sensor ultrasonic namanya. Nah, jadi dia sistemnya pakai gelombang, Pak. Jadi pakai gelombang. Nah, jadi sensor yang kecil itu saja ya, Kang Said dan Mas Agung sama Pak Akiki itu juga pakai prosesor sendiri. Kalau dia nggak punya prosesor, gimana dia mengolahnya gitu. Nah, jadi ketika kita ngomong tentang organisasi dan arsitektur komputer, itu kita sudah berbicara bagaimana interaksi antar prosesor seperti itu. Siap. Nah, seperti itu. Benar yang rekan-rekan sampaikan itu tentang prosesor itu benar. Nah, cuman kita ngomongnya ini bukan prosesor. Karena pengertian dari prosesor itu adalah satu udah yang kompleks gitu loh. Kalau kita ngomongnya yang ini ya, kalau jenengan ke toko-toko listrik ada lihat yang kayak gini, ini jenengan jangan bilang, "Pak, beli prosesor." Jangan ya. Karena beda maknanya, beda interpretasinya beda, permaknaannya beda. Kalau mau beli yang kayak gini di toko elektronik itu namanya IC. IC apa Pak kepanjangannya? Ayo. Integrated Circuit. Ya oke. Saya luruskan ya. Integrated. Oh iya, jadi di bahasa Indonesia mungkin sirkuit yang terintegrasi. Jadi sirkuit yang saling terhubung. Ya, monggo silakan. Mau nanya, kalau program IC itu pakainya software apa sama bahasa apa Pak?
Nah, ini bagus sekali pertanyaan. Nah, Pak, kalau Bapak nanya tentang ini, saya bisa jawab gitu. Iya. Dengan lancar seperti itu. Kalau Anda tanya Iya, tentang siap, web siap, dev, Pak, siap. nggak cocok gitu, nggak cocok di sini gitu. Ya, Nah, siap, jadi siap. kalau Pak, kalau kita mau Pak ini ada Pak namanya tuh USB downloader gitu. Pertama Anda kalau mau memprogramnya, Anda harus punya perangkatnya dulu. Bagaimana ini bisa terhubung ke PC Anda. Namanya ada istilahnya USB downloader ya. Nanti ini kaki-kakinya nih ada ini ya Pak, ada fungsinya sendiri-sendiri. Nggak semuanya, wah ini tancepin semua Pak, jebret gitu. Wah nggak bisa dong. Nggak bisa Iya. gitu bro. Jadi Siap. dia ada ini kalau kita udah mainan namanya IC kayak gini, maksudnya istilah saya bukan mainan ya, sebenarnya bukan mainan, tapi ketika kita ingin advance di bagian ini, kita itu harus ngerti gitu, per kakinya ini fungsinya apa gitu. Nah, dari di mana Pak kita bisa tahu Pak IC-nya ini? Namanya pakai dataset. Nah, ini tulisannya tuh data set. Nah, dataset IC berapa? Misalnya IC yang paling mudah ya. Yang paling 555. mudah. Nah, IC 555. Dah familiar sekali ya, Pak ya. IC 55 ini biasa buat LED nih, bikin lampu kelap-kelip biasanya nih. Tuh Anda kalau beli ya, kalau Anda beli yang di online shop itu ya, yang pakai apa? LED yang panjang-panjang itu bisa berubah-ubah warnanya. Kelap-kelip itu pakainya IC 55. Seperti itu. Siap. Nah, cuman versinya mungkin nggak lebih yang kecil lagi pastinya gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya Pak USB downloader. USB downloader itu kayak dia ada kaki-kakinya yang nanti Anda harus sambungin ke IC-nya ini seperti itu. Nah, USB downloader pakainya itu secara hardware-nya ya, Pak ya. Kalau secara sistemnya pakai apa, Pak? Sistemnya nanti ada nama softwarenya Khazam nama salah saya. Bukan Khazam, Khazanah nggak salah. Khazanah bukan. Jadi Khazanah itu untuk kita bisa menyambungkan IC USB downloader sama komputer kita. Pakainya Khazanah. Di Khazanah itu ada list dari IC-IC yang bisa kita masukkan seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah kita masukkan ke dalam IC itu, kita bisa konekkan, kemudian Anda baru bisa memprogramnya seperti itu. Pak, programnya pakai bahasa apa, Pak? Programnya pakai bahasa C biasanya. C, C++, Arduino. Ada yang pernah belajar Arduino pakai Arduino. Bahkan Python bisa dimasukkan, Pak. Iya. Nah, itu. Oleh karena itulah saya tadi paparkan bahwa coba pakai Python, Pak. Setahu saya Python, Pak, gitu. Nah, Python itu bisa sampai ke program ini, Pak, seperti itu maksudnya. Iya. Nah, gitu ya. Nah, Siap, kita siap. next Nanti, dulu. Kita next dulu ya. Nah, next dulu nih. Ini arsitektur komputer tadi udah. Kita bahas tentang apa sih manfaatnya gitu. Dari kita belajar mata kuliah ini tuh yaitu memungkinkan komputer itu ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berbeda dengan cara yang efisien dan efektif. Ini berarti bahwa organisasi dan arsitektur komputer memungkinkan komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat dan lebih efisien, seperti itu. Nah, organisasi dan arsitektur komputer juga memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengakses data dengan lebih efisien, yang mana berarti komputer itu dalam penyimpanan datanya lebih cepat dan lebih tepat, mungkin lebih efisien juga. Nah, bisa dilihat nih ya, kayak gini kan, lihat nih, ada berapa IC-nya gini, ada banyak kan, dan ini beda-beda gitu. Loh Pak, ini kok ada IC yang bentuknya kotak kayak gini, kakinya kanan, kiri, atas, bawah gini kan. Kok ini kan beda, cuman kanan kiri aja nih. Nah, ini juga beda nih. Ini IC yang berbeda, ini IC yang berbeda, seperti itu. Nah, biasanya ini ada jalur-jalurnya yang apa ya, yang halus gitu. Nah, makanya tuh kadang yang menjadi krusial dalam perangkat elektronik itu kalau papannya nih ya, saya ngomongnya papan PCB ya, atau papan boardnya ya, board ini rusak, itu kemungkinan ya tidak bisa digunakan lagi seperti itu. So, berat kayak gitu.
Nah, makanya kalau ada komputer itu ya, kalau teman-teman pernah lihat di toko komputer, itu ada komputer-komputer yang udah nggak bisa dibenerin lagi. Jadi udah ditumpuk-tumpuk aja udah itu. Nah, kalau dia udah ditumpuk-tumpuk itu pada umumnya ada jaringan di dalamnya ini yang putus seperti itu. Putusnya bisa karena jamur, bisa karena ada semut yang masuk ya, hewan, kemudian bisa kebanting atau bahkan kesiram air seperti itu. Ya, jadi krusial. Nah, kadang nih yang menjadi dilemanya seorang teknisi komputer adalah ketika ada IC yang seperti ini rusak. Nah, kalau IC udah rusak dan ternyata kalau dicari di toko-toko komputer toko-toko elektronik yang menjual komponen-komponen, itu kadang itu langka. Tidak semua ada. Jadi mereka harus order online. Nah, ketika order online, yang menjual itu nggak mau kalau ngirim cuma 1 IC itu. Minimal pembelian 100 IC atau 1000 IC. Nah, itu kan juga akhirnya menjadi dilema kan. Kita kerusakannya cuma butuh 1, tapi kita harus beli 1000 seperti itu. Nah, itu yang kadang jadi dilema juga oleh teknisi komputer. Sehingga cara tercepatnya bagaimana, Pak? Kalau ada IC yang rusak, ya mereka mengkanibal. Jadi ngambil komputer yang mungkin udah rusak juga tapi IC-nya masih bagus untuk IC tertentu itu. Jadi bisa gitu. Masih bisa mereka pakai seperti itu. Nah, kemudian di sini tuh selain itu ya, kenapa penyimpanan data lebih cepat seperti itu? Karena jalur-jalurnya ini menentukan gitu. Semakin jauh jarak jalurnya, itu pasti ada delay sepersekian detik seperti itu. Nah, kalau udah ada delay sepersekian detik itu akan berpengaruh sama kinerja yang lainnya seperti itu. Jadi setiap komponen yang diletakkan di dalam board ini memiliki perhitungannya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi nggak sembarangan ya gitu. Seorang engineer embedded system atau electrical itu dalam menyusun komponen-komponen itu juga ada perhitungannya seperti itu. Yang masuk di sini berapa? Misal gini, kira-kira nih saya tanya nih, buat IC ini kira-kira kita membutuhkan daya yang besar apa daya yang kecil? Yuk, coba saya tanya Besar. dulu nih. Dari Mas Agung besar katanya ya. Kalau dari Kang Sahid apa? Kecil, Pak. Kecil. Kecil. Oke, Pak Akiki? Halo? Pak Akiki, Assalamualaikum. Oh, nggak ada ya. Jadi yang paling tepat itu jawaban Kang Sahid. Yaitu kecil. Kalau besar, Mas Agung, ketika Anda mencolokkan ya sirkuit seperti ini langsung ke jaringan PLN, Pak. Saya yakin, Pak. Langsung meledos, Pak. Meledak. Langsung meledak, Pak. Kobong, Pak. Kebakar, Pak. Karena kalau udah di bagian board seperti ini, Pak, ini arusnya udah arus DC, Pak. Jadi bukan arus AC lagi. Kalau di PLN itu arus AC, jadi arus bolak-balik. Jadi kalau kita mau nyambungkan board ini ke arus PLN gimana, Pak? Membutuhkan namanya adaptor. Makanya handphone kita nggak bisa kan langsung kayak colokan kipas angin kan ya. Langsung colokan. Kita kan pasti ada yang adaptor, ada casannya, ada charge-nya kan. Nah, itulah ada konektornya. Apa fungsi dari casan kita itu atau konektor kita adalah untuk menurunkan tegangannya, menurunkan arusnya, sehingga arus yang mengalir di handphone kita, di komputer kita, di kipas kita mungkin atau di lampu kita yang LED itu jauh lebih kecil dan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu, Pak. Ya, rekan-rekan ya, bisa dimengerti ya? Bisa. Nah, seperti itu. Nah, karena kenapa disusun, Pak, sedemikian rupa ya? Selain dari view yang eye catching dalam mendesain hal seperti ini, juga harus memperhitungkan efektif dan efisiensinya seperti itu. Pak, yang nama efisien itu gimana sih, Pak? Efisiennya seperti ini. Misalnya, yang mengatur efisiensi dari
arus listrik tadi ya atau daya listrik tadi ada namanya IC power seperti itu. Nah, makanya kalau Anda ya punya smartphone, Pak, smartphone saya nggak bisa dicas gitu. Udah dicas lama gitu, ya kan? Padahal baterainya bagus. Nah, kalau baterainya bagus, terus ngecasnya masih lama, berarti yang rusak adalah IC power. Nah, kalau udah rusak IC power, itu biasanya tidak mudah untuk penggantiannya. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, di laptop ya, itu punya gitu. Namanya IC power. IC powernya ada 2. Yang pertama buat langsung terhubung ke jaringan listrik, yang satu lagi untuk terhubung untuk pengelolaan ketika komputer itu tidak terhubung dengan arus listrik secara langsung, arus PLN. Jadi misalnya dari baterai ke komputer gitu. Dan IC power yang satu lagi berfungsi ketika dia mengelola arus dari PLN ke komputer kita. Terus disimpan ke baterai seperti itu. Jadi itu saling kerjasama. Potong lagi, Pak. Hah? Ya boleh, silakan. Pertanyaan ini, Pak, terkait IC power itu yang di komputer posisinya setelah power supply apa sebelum power supply? Oke. Apa memang IC power itu power supply sendiri? Nah, jadi ada perbedaan, Pak, gitu. Kalau kita kebutuhannya adalah personal komputer ya, yang saya maksud di sini adalah laptop, itu umumnya itu power supply dulu. Power supply ini bisa kita analogikan kalau dalam laptop itu adaptor ya, casannya ya. Iya. Casannya dulu baru masuk ke IC power dari laptop. Nah, tapi seperti ini juga, jangan disalahartikan juga. Oh, berarti IC power itu cuman ada di komputer saya gitu. Di laptop saya, tidak seperti itu. Di adaptor tuh ada IC power juga nggak, Pak? Kira-kira ada nggak? Ada, Pak. Nah, ada. Bener. Ada juga IC powernya, tapi fungsinya berbeda. Nah, pada umumnya IC power yang berada di dalam casan itu dia bisa, tapi ini nggak semuanya ya, bisa dia mengatur ini bagaimana arus atau daya yang masuk ke handphone Anda itu stabil. Itu pertama. Terus yang kedua, dia mengatur dan mengelola daya yang masuk ke tempat Anda itu sesuai dengan spesifikasi dia seperti itu. Nah, terus yang ketiga untuk sistem proteksi seperti itu. Misalnya kalau terjadinya kebakaran gitu kan atau konsleting, dia tidak akan memutus semua jaringan. Jadi tidak akan ada yang namanya overhead sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Seperti itu. Itulah fungsi IC power yang berada di adaptor. Nah, makanya kalau Anda membuka adaptor laptop itu pasti ada PCB-nya, pasti ada trafonya seperti itu. Gitu. Nah, hal tersebut juga yang ya ini pernah nggak teman-teman, kita ngomongin komputer ya. Jadi kalau secara garis besar bahwa PC, bukan PC ya, Smart TV atau TV LED itu juga komputer seperti itu. Dia pakai ini juga, pakai IC juga di dalamnya, pakai punya prosesor juga. Nah, pernah nggak teman-teman punya LCD yang tipis ya, TV yang tipis itu pernah nggak mengalami kalian karena makainya baik-baik aja tapi tiba-tiba nggak bisa dipakai lagi karena kalian sering nyolokin ke listrik gitu, padahal kan kalian TV itu standby, kadang jarang dipakai, cuman dia selalu nyolok ke listrik. Pernah nggak? Atau saudara gitu rusak gitu TV LCD-nya gitu. Maaf, bukan LCD-nya ya, TV-nya rusak kayak gitu. Ada nggak? Pernah, Pak, yang tiba-tiba mati nggak tahu harus diapain kan, tiba-tiba gelap aja. Kalau biasanya rusaknya di LCD-nya misalnya kan tetap nyala tapi tampilannya menjadi berbeda seperti itu. Tapi ini mah yang pernah saya alami, ya dia tuh mati aja, tiba-tiba mati. Nah, ini saya spill sedikit ya. Jadi kalau teman-teman punya TV yang modelnya tipis seperti itu ya, yang TV zaman now lah ya, itu saran saya kalau memang tidak dipakai, colokannya dicabut, jangan tetap tercolok ke listrik. Mengapa demikian?
perbedaan kita ngomong-ngomong tentang arsitektur ya. Perbedaan arsitektur TV lama, TV tabung dengan TV yang baru sekarang apa? Kalau TV tabung itu dia memiliki sistem trafo sendiri. Kemudian punya IC power sendiri. Yang mana dia bisa mengatur seperti itu, bisa menahan, dia punya kapasitor di dalamnya untuk menahan arus yang mengalir secara terus-menerus seperti itu. Jadi TV tabung lebih awet seperti itu. Sedangkan kalau yang tipis-tipis itu kalau dicolokin terus-menerus cepat rusak. Kenapa? Karena dia kekurangan dia nggak punya tempat buat nyimpennya gitu, nyimpen arus kalau dicolokin terus-menerus seperti itu. Nah, sehingga dia cepat rusak, tiba-tiba hilang, gambarnya kemana-mana dan segala macam. Itu karena dia overhead sebenarnya di dalamnya gitu. IC-nya udah jebol gitu. Itulah istilah IC jebol itu kayak gitu. IC-nya udah nggak berfungsi lagi, itu IC jebol. Gitu. Berarti harus ada pentransformasian berarti Pak ya, ketika kita menggunakan listrik, maka si TV itu harus melakukan sesuatu barangkali. Ketika kita nyolong listrik, tapi si TV-nya nggak melakukan sesuatu, berarti dia tuh ya overheat itu. Iya, benar. Jadi secara simple things ya, kalau kita mikirnya itu adalah ketika kita mau menggunakan sesuatu, misalnya kayak analoginya kayak motor aja deh ya. Motor ketika kamu ngisi bensinnya full ya itu harus kamu pakai sampai habis seperti itu. Nah, tapi gini deh. Kayak motor ya. Motor diisi bensinnya dan kamu harus pakai sampai habis. Nah, itu representasi dari TV yang tipis ya. Nah, sedangkan kalau TV yang tabung itu ketika dia seperti motor, ketika dia dimasukkan bensin di dalamnya ya, bahan bakar, mau kamu pakai kamu nggak pakai dia tetap ready nggak? Bisa dipakai kan, kayak seperti itulah gitu. Jadi TV tabung memiliki penampungan, sedangkan TV yang TV yang tipis itu tidak punya penampungan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, makanya itu kalau silakan di-sharing ya. Ini ilmu dari elektro juga nih. Jadi kalau punya saudara, punya apa, sebisa mungkin kalau punya TV yang tipis, kalau memang nggak dipakai, dicabut aja ya. Jangan selalu terhubung. Pak, mohon maaf, mau nanya Pak, kalau saya rekam layar di pembelajaran ini buat konten YouTube boleh nggak Pak? Boleh Pak, nggak apa-apa. Ini saya juga nanti saya share di YouTube juga Pak. Oke, makasih Pak. Nah, kemudian kita next ya. Ini pembahasan terakhirnya bagaimana organisasi dan arsitektur komputer itu berbeda. Nah, organisasi komputer itu berfokus pada bagaimana komponen-komponen dalam sistem komputer diposisikan dan disusun bersama-sama. Sedangkan arsitektur komputer itu berfokus pada bagaimana komponen-komponen tersebut diatur untuk membentuk sebuah fungsi yang berfungsi. Membentuk sebuah sistem yang berfungsi seperti itu. Jadi udah kelihatan ya bedanya. Organisasi komputer itu bagaimana komponen-komponen ini diposisikan dan disusun bersama-sama. Tapi sedangkan kalau arsitektur komputer untuk memastikan sistem yang dibangun itu berfungsi. Nah, kemudian selanjutnya organisasi komputer ini juga mencakup bagaimana instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu disusun bersama-sama. Jadi kalau kita taunya bahwa misalnya mengklik di keyboard kita tombol A atau kita memasukkan nama kita melalui keyboard, itu ketika kita mengirimkannya ke dalam komputer kita itu terjadi ada sekitar mungkin sampai ratusan instruksi yang dilakukan oleh komputer itu untuk dia bisa menampilkannya di layar monitor kita seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini arsitektur komputer itu mencakup bagaimana data dikirimkan dan diterima dari satu bagian komputer ke bagian lainnya, serta bagaimana data ditampilkan dan diolah. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi itulah bagaimana organisasi dan arsitektur komputer.
Oke. Oke. Jadi kesimpulannya, organisasi dan arsitektur komputer itu adalah cara bagaimana komponen-komponen dalam sistem komputer saling berinteraksi satu sama lain, membentuk sebuah sistem yang berfungsi. Nah, sehingga komponen-komponen tersebut itu juga dapat dikontrol, diatur, dan disimpan. Nah, organisasi dan arsitektur komputer juga memungkinkan komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berbeda dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, terus dengan kita mempelajari organisasi dan arsitektur komputer ini, kita dapat mengetahui bagaimana komputer itu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan lebih cepat dan lebih efisien. Nah, makanya nanti di dalam modulnya ini ada disebutkan bagaimana salah satunya ya, itu bagaimana dia membangun sebuah komputer itu, seperti itu. Nah, paling itu aja. Mau nanya Pak, Oke, ya monggo silakan. kalau kita mau membangun sebuah server komputer itu pakainya menggunakan hardware apa Pak? Apa aja Pak? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi gini, jangan samakan server komputer itu ya dengan Iya. komputer pada umumnya. Nah, paradigma yang kurang tepat adalah ketika dia membeli suatu PC gaming. Wah, ini PC gaming nih, bisa nih dibuat ke server. Pasti kan punya pemikiran seperti itu. Kan speknya Iya. gahar gitu kan. Dan VGA-nya ngeri gitu, RTX gitu. Harddisknya dowo, panjang, lebar gitu kan. Bisa dipakai. Terus punya pemikiran bahwa wah, resolusinya apik gitu. Tampilannya bagus gitu. Berarti ini cocok nih. Ini namanya komputer server gitu. Nah, sayangnya tidak demikian. Kalau komputer server itu adalah komputer yang di dalamnya atau arsitektur sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa untuk dapat dialiri arus listrik selama atau dalam periode 24/7. Jadi tidak boleh mati sama sekali. Tidak boleh sampai off seperti itu. Nah, jadi itu sudah dibangun sedemikian rupa. Makanya kalau Anda mau membangun server, belilah PC server, bukan PC personal computer ya. Maksudnya bukan beli komputer yang harian seperti itu. Jangan beli komputer gaming. Tapi belilah komputer server seperti itu. Karena komputer server itu sudah tahan banting. Sudah siap untuk berjalan selama 24/7. Sedangkan kalau Anda membeli PC biasa, bisa nggak buat server? Kalau dibilang bisa ya bisa gitu. Tapi buat kestabilannya untuk menangani tugas-tugas gimana? Ya bisa, hanya saya tidak lama dan tidak terus-terusan seperti itu. Performance-nya akan naik dan turun. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau PC server itu sudah dibangun sedemikian rupa dengan spesifikasi tertentu, prosesor tertentu, IC power tertentu juga gitu. Yang tangguh, yang insya Allah bisa berjalan selama 24/7 tanpa mati seperti itu. Pak, ada nggak khusus mata kuliah tentang server ini Pak? Ada Pak, namanya teknologi server. Itu sama. Itu semester berapa? Itu saya agak lupa ya Pak. Itu kalau nggak salah saya tuh semester 4 ini harusnya atau semester 2 ya kalau nggak salah saya. Itu sama Pak Andi Sugandi. Ada namanya teknologi server. Kamu kalau mau belajar tentang server, itu tanya ke Pak Andi seperti itu. Yes. Itu lebih tepatnya gitu. Iya. Makasih Pak infonya Pak. Itu ya. Oke, paling buat ya pengantarnya saya cukupkan di sini dulu ya. Buat yang bagian ini gitu. Jadi kita berpindah ke sebelah dulu, tapi ini saya tutup dulu. Terima kasih buat udah mendengarkan, udah bertanya juga. Rekan-rekan, ada Kang Sahid, ada Mas Agung dan Pak Akiki. Bila fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.